Perjalanan mengarungi program manajemen trainee part 2. Halo semuanya, balik lagi di series video sharing tentang cara menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. Setelah di video sebelumnya aku sharing tentang bagaimana struggle-nya mencari kerja di awal saat dinyatakan lulus di kampus. Di video kali ini aku akan sharing step by step, tahap demi tahap saat aku menjalani program manajemen trainee selama 2 tahun. Total selama 2 tahun aku program, aku menempuh ataupun melewati 7 fase. 7 fase tersebut terdiri dari fase pertama yaitu in-class training, kemudian fase kedua division learning, dan fase ketiga, 4, dan juga 5 itu fase di toko, yang mana aku acting sebagai kru, kemudian acting sebagai assistant of chief of store atau asisten kepala toko, kemudian aku acting sebagai chief of store yaitu kepala toko, dan untuk fase ke-6 yaitu fase acting as area coordinator sampai fase terakhir yaitu fase acting as area manager. Dari ketujuh fase itu ada fase yang mana sudah mulai diberlakukan sistem gugur. Artinya ketika di fase tersebut kita ada review ataupun presentasi hasil dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, dinilai, jika dinilai layak untuk lanjut maka akan lanjut, dan jika tidak layak maka akan gugur di fase tersebut. Fase pertama yaitu fase in-class training. Fase in-class training ini merupakan fase awal yang mana karyawan baru diberikan ataupun diajarkan tentang baik sejarah perusahaan, kemudian visi misi perusahaan, budaya kerja perusahaan, kemudian struktur organisasi dan divisi-divisi apa saja yang ada di perusahaan, sampai kepada peraturan ataupun cara main ketika kita menjadi seorang karyawan. Kemudian selain itu juga dijelaskan lebih detail fase per fase selama 2 tahun yang akan kita jalankan saat program. Tak jarang juga yang menyampaikan materi tersebut adalah alumni dari lulusan manajemen training. Artinya selain menyampaikan materi, di fase in-class training juga ada sesi untuk sharing dan juga motivasi kepada aku dan teman-temanku saat itu di awal masuk menjadi seorang karyawan manajemen training. Setelah melewati fase awal in-class training yang mana kita dikenalkan, dibekali tentang hal-hal yang berkaitan tentang bisnis proses yang terjadi di perusahaan, fase berikutnya yaitu fase division learning. Fase division learning ini aku dan teman-temanku sebagai seorang manajemen trainee divisi operasional, yang mana divisi tersebut merupakan divisi muara paling akhir dalam bisnis proses perusahaan yang aku tempati sekarang. Artinya keuntungan menjadi seorang manajemen trainee divisi operasional yaitu aku dituntut dan juga dipaksa mengetahui berbagai divisi yang bersinggungan dengan divisi yang aku tempati, baik dari hulu sampai hilir, dimulai dengan divisi merchandising atau MD yang berkaitan dengan pengadaan barang dari prinsipal atau supplier. Kemudian aku juga belajar di divisi marketing tentang banyak hal program marketing yang dijalankan untuk mengundang dan juga membuat konsumen tertarik datang ke tempat kita untuk berbelanja.
Kemudian juga belajar di divisi finance dan juga accounting, belajar tentang laba rugi, OPEX, CAPEX, net profit, dan hal-hal lain yang bersinggungan dengan keuangan. Kemudian juga belajar tentang divisi general affair ataupun aset yang berkaitan dengan pengadaan barang yang mensupport di toko. Kemudian aku juga belajar di divisi ataupun bagian F&B, food beverage, yang dikenal dengan Beanspot, yang mana di salah satu kategori yang main yaitu di fresh coffee dan juga beberapa roti dan ayam yang fresh. Di situ juga diajarkan cara membuat kopi, cara membuat roti, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu juga diajarkan divisi location yang mana divisi awal saat penentuan titik, apakah titik tersebut strategis atau tidak, dan yang berkaitan dengan perizinan. Dan divisi terakhir yang aku belajar yaitu di bagian logistik atau warehouse, yang mana merupakan jantung dari pergerakan barang dari supplier sampai ke toko. Dan tugas dari logistik atau warehouse ini memastikan bahwa stok di toko tetap stabil dan tersedia. Setelah melewati 2 tahap atau fase, baik in-class training maupun division learning, tentunya setiap fase akan diberikan waktu untuk mempresentasikan ataupun review ataupun panel tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui kepada para reviewer. Untuk di fase ini aku masih dalam berkelompok bersama 2 teman lainnya, karena saat division learning itu kami dibagi beberapa kelompok dan belajar bareng untuk mengetahui berbagai divisi yang berkaitan atau bersinggungan dengan divisi kami, yaitu divisi operasional. Oke, cukup dulu di video kali ini. Tadi sebelumnya aku sudah menjelaskan fase 1 yaitu in-class training dan fase 2 yaitu division learning. Di video berikutnya aku akan melanjutkan sharing tiap fase yang aku lalui saat menjalani program manajemen training dari awal sampai akhirnya aku bisa menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. Jadi stay tune terus di channel ini karena aku akan sharing tentang cara menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. See you.